Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di perkuliahan mata kuliah Etika Islam. Pada materi kali ini akan membahas mengenai etika pergaulan. Nah, apa sih pergaulan itu? Pergaulan adalah proses interaksi antara individu dengan individu lain atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk hubungan sosial. Kita akan membahas pentingnya etika pergaulan. Etika pergaulan memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial. Dengan menerapkan etika yang baik, individu dapat menciptakan hubungan yang harmonis, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan toleransi dalam masyarakat beragam. Dampak kita mengetahui etika pergaulan adalah menciptakan hubungan harmonis, tadi menghindari konflik sosial, kemudian membentuk karakter baik dan menumbuhkan toleransi. Nah, seperti biasa, ada pandangan umum dan pandangan Islam yang saya ambil tentang etika ini. Nah, tentang etika pergaulan menurut pandangan umum. Etika pergaulan dalam pandangan umum adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma ini bersumber dari kesepakatan bersama yang terbentuk secara alamiah dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Dasar etika pergaulan umum meliputi norma sosial yang berlaku di masyarakat, kemudian prinsip kesopanan dalam berinteraksi, kemudian nilai kesusilaan yang dijunjung bersama, serta pengaruh budaya setempat yang membentuk karakter pergaulan. Nah, etika pergaulan bersifat dinamis atau artinya bergerak gitu ya, tidak monoton dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan budayanya, namun tetap bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, tertib, dan saling menghargai antar sesama manusia. Ada prinsip-prinsip etika pergaulan. Pertama, saling menghormati, kedua kejujuran, ketiga tanggung jawab, dan keempat toleransi dan kesopanan. Contoh etika pergaulan. Penerapan etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai lingkungan sosial. Setiap lingkungan memiliki norma dan aturan tersendiri yang perlu dipatuhi agar tercipta hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan penuh toleransi. Ada peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu tuh peribahasanya. Contohnya di sekolah, menghormati guru, menghargai teman. Kalau di keluarga, berbicara sopan dan baik kepada orang tua, serta membantu pekerjaan rumah. Jika di masyarakat, menjaga ketertiban umum, kemudian menghormati tetangga. Jika di media sosial, tidak menyebarkan hoaks dan tidak melakukan cyberbullying. Ada nih dampak pelanggaran etika pergaulan. Dampaknya apa saja? Kehilangan kepercayaan, dijauhi lingkungan sosial, konflik dan perpecahan sosial, serta menurunnya rasa persatuan. Nah, sekarang etika pergaulan dalam Islam menurut Islam ya. Etika pergaulan dalam Islam merupakan bagian dari akhlak yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan nilai-nilai syariat Islam. Seperti biasa, dalam Islam, segala aturan tidak akan jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berbeda dengan pandangan umum yang berlandaskan norma sosial, etika Islam bersifat mutlak dan ilahi. Tujuan utamanya adalah mendapatkan ridho Allah, menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, menjaga kehormatan diri dan juga orang lain, kemudian mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Ayat ini menegaskan nih bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah kehendak Allah agar manusia saling mengenal atau ta'aruf ya dalam Islam. Kemudian mempererat persaudaraan ukhuwah tadi, kemudian menghargai perbedaan dan menjalin hubungan sosial yang baik antar sesama. Ada larangan menghina
Allah berfirman lagi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ayat ini menegaskan larangan keras dalam Islam untuk tidak saling merendahkan, menghina atau mengejek sesama manusia, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Nah, contohnya seperti apa? Sekarang terjadi perang pemikiran antar gender. Maksudnya apa? Contoh kayak gini. Ada konten yang mengatakan bahwasannya laki-laki itu tanggung jawabnya lebih berat dibandingkan perempuan. Nah, artinya di sini perspektif laki-laki itu merasa laki-laki itu lebih punya tanggung jawab dan kekuatan yang berat dan lebih dari perempuan, artinya merendahkan perempuan. Di sisi lain ada perspektif perempuan bahwasanya perempuan itu mahkotanya dunia dan laki-laki hanya sebagai bawahannya. Artinya perempuan itu lebih mulia dibanding laki-laki. Nah, itu tuh jangan seperti itu, saling menghina, saling mengejek, saling memburuk-burukan gitu kayak gitu ya. Jadi harus saling menghargai. Pasti orang yang saling mengenal itu saling mengetahui kelemahannya masing-masing gitu ya kan. Punya kelebihan dan masing-masing lah. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada juga larangan prasangka buruk dan gibah. Allah kembali berfirman dari sambungan ayat barusan, Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayat ini menegaskan larangan tegas terhadap perilaku yang merusak hubungan sosial dan persaudaraan dalam Islam. Benar-benar dilarang sama Allah langsung, guys. Jangan saling menjelekan gitu. Nah, ada juga hadis tentang akhlak pergaulan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang berbunyi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Nah, artinya akhlak merupakan ukuran keimanan seseorang. Semakin baik akhlak seseorang dalam pergaulan, semakin sempurna imannya. Pergaulan yang baik mencerminkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada prinsip-prinsip etika pergaulan dalam Islam. Ada pertama uhuwah atau persaudaraan. Yang kedua ada tawadhu dan amanah. Yang ketiga ada sidik dan tasamu. Yang keempat ada ifah atau menjaga kehormatan diri. Nah, etika pergaulan laki-laki dan perempuan. Ada ini etikanya. Tidak bebas asal-asalan begitu, guys. Nah, dalam Islam, etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur secara syariat untuk menjaga kehormatan dan martabat setiap individu. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 30-31 yang mengatur pandangan dan perilaku dalam interaksi sosial antara lawan jenis. Kalau di sini contohnya disebutkannya ada pertama menundukkan pandangan. Yang kedua menjaga aurat sesuai syariat Islam. Yang ketiga menghindari khalwat atau berduaan bukan mahram di tempat yang sepi. Astagfirullah. Karena yang ketiganya adalah setan. Yang keempat menjaga adab komunikasi yang sopan. Nah, ini ada etika digital dalam Islam. Dalam pergaulan gitu ya maksudnya. Jadi tidak menyambung yang media digital itu ya. Etika pergaulan di era digital menurut Islam didasarkan pada prinsip tabayun atau klarifikasi dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Setiap muslim wajib menyebarkan informasi yang benar, menghindari fitnah dan hoaks, tidak menghina sesama, menjaga privasi orang lain, serta menggunakan media sosial sebagai sarana kebaikan dakwah. Nah, itu. Untuk persamaan dan pandangan bisa dibaca masing-masing nanti ya. Seperti biasa dicantumkan linknya nanti sama aku. Kemudian perbedaan pandangan juga.
Nah, ini ada implementasi etika pergaulan atau penerapan buat kita gitu ya. Yang tadi udah sih, di kampus contohnya menghormati dosen, anti bullying. Di rumah berbakti kepada orang tua, kemudian komunikasi yang baik, sopan, baik. Di masyarakat aktif sosial, rukun. Di media digital bijak medsos, jaga jejak. Kesimpulan dan penutup. Etika pergaulan merupakan pedoman penting dalam interaksi sosial sehari-hari. Pandangan umum menekankan norma sosial, kesopanan, dan moral masyarakat yang bersifat relatif dan berkembang sesuai budaya. Sementara itu, Islam memandang etika pergaulan sebagai bagian dari akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, bersifat mutlak dan berorientasi pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebaikan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan kejujuran, sidik, kemudian kesopanan, toleransi atau tasamuh, kemudian persaudaraan atau uhuwah. Penerapan etika pergaulan yang baik sangat penting untuk menciptakan kehidupan harmonis, baik dalam interaksi nyata maupun di dunia digital atau di medsos, kayak gitu ya. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, entah itu dalam penyampaian atau materi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.